A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Sambal Hitam. Untuk cerita kali ini, Mas Sukir akan menceritakan sebuah kisah yang berjudul Pelakor Jadi Tumbal. Cerita ini ditulis oleh DC Halimah. Dan bagi teman-teman yang ingin membacanya secara langsung, bisa langsung kunjungi link yang saya sudah siapkan ada di deskripsi. Sebelum Mas Sukir lanjut, bagi teman-teman yang belum subscribe, Mas Sukir minta dukungannya dengan cara subscribe channel ini dan nyalakan notifikasinya agar teman-teman tidak ketinggalan cerita-cerita dari Mas Sukir. Dan tak usah berlama-lama, bagaimanakah untuk cerita kali ini? Ini dia kisahnya. Selamat mendengarkan. Woi, malah ngelamun. Ditanya kenapa? Tegur Arya penasaran. Lelaki itu menggeser posisi duduknya dengan menghadap pada Arya. Jadi gini Arya, pas tadi aku bangun tidur, aku dalam posisi telanjang tanpa satu helai benang pun. Aku tanya Nisa, katanya semalam kita gak ngapa-ngapain, tapi lututku kerasa lemes banget. Aku jadi lupa semalam habis ngapain. Kamu pernah ngalamin kayak gitu gak? Terangnya. Wajah Arya melongo. Ia menoleh sejenak seraya menurunkan laju mobilnya. Tiba-tiba Arya tertawa keras saat mendapati wajah Bagas yang tampak tegang. Tentu saja Bagas langsung mendengus kesal. Ia menyesal sudah menceritakan kejadian yang membuatnya bingung pada Arya. Lelaki itu memilih merubah posisi duduknya lagi. Sebelumnya menatap lurus ke depan seraya menyandarkan punggungnya. Sorry Gas, habisnya ceritamu lucu. Mungkin kamu lagi kecapean dan tak bisa nahan, sampai lupa kalau habis nganu. Arya meledak di akhir tawanya lagi. Gak lucu, celetuk Bagas. Lalu ia menatap sinis pada sahabatnya. Lagian sok-sokan kamu nyeramain aku. Cara memperlakukan istri biar aku betah di rumah. Kamu sendiri aja suka nyari kesenangan di luar kayak aku. Berarti istrimu juga gak bisa nyenengin kamu kan? Timpalnya. Gas, aku nyari kesenangan di luar kalau lagi jenuh sama masalah kantor aja. Gak kayak kamu, kelewatan sampai modalin selingkuhan jadi sugar baby, tapi istri sendiri gak mau modalin. Balas Arya tak mau kalah. Benar, keduanya saling menyimpan kebusukan masing-masing. Alasan itulah mereka tetap bersama dan menjaga rahasia serta saling membantu dalam urusan pekerjaan mereka. Untunglah tempat proyek mereka sudah terlihat. Tanpa aba-aba, mereka berdua terdiam dan menyudahi perdebatan mereka. Singkat cerita, tumben Nisa masak enak hari ini, gumam Bagas seraya membuka tudung saji di atas meja makannya saat ia baru pulang kerja. Di sana gak ada jatah makan buat kamu, Mas. Suara ketus Nisa hampir membuat Bagas tersentak. Lelaki itu mengikuti arah suara istrinya. Bukan suara Nisa yang membuatnya tersentak, tetapi ucapan istrinya yang mengandung makna larangan. Ia menatap nanar wajah istrinya. Tampaknya perang dingin antara dirinya dan Nisa belum berakhir. Apa maksudmu tidak ada jatah makanan di sana? Cecer Bagas meninggikan suaranya. Kamu lupa, kamu sudah tak memberiku uang belanja, saut Nisa seraya meraih tudung saji yang masih berada di tangan suaminya. Nisa menutup kembali makanan di atas meja dengan tudung saji tersebut. Ia bahkan tak menatap atau menoleh pada wajah suaminya yang menatapnya tak percaya. Bahkan wanita itu tak menghiraukan suara erangan kekesalan suaminya. Lantas dari mana uang untuk membeli bahan makanan ini kalau bukan dariku, ha? Sentak Bagas tak bisa menahan kesalnya. Benar, Bagas merasa kesal. Suami pulang bukannya disambut dan disajikan makanan, tetapi makanan yang sudah ada dilarang untuknya. Benar-benar istri yang keterlaluan, pikir Bagas. Yang jelas, ini semua bukan darimu. Aku juga bekerja dan punya usaha tanpa kamu ketahui.
jawab Nisa santai. Sia-sia untuk Bagas meladeni Nisa. Ia memilih keluar rumah dan mencari makanan di luar rumahnya. Bukannya menghindar dari Nisa, tetapi untuk marah-marah memerlukan tenaga juga kan. Langkah kaki laki-laki itu tertuju pada warung nasi Astana Minangkabau. Langsung saja ia memesan lauk rendang dan ayam bakar dalam satu porsi. Tampaknya makan dalam porsi banyak bisa meredamkan emosi. Saat tengah menunggu pemilik warung menyajikan makanan untuknya, indera penglihatannya tertuju pada toko besar seberang tempat ia duduk ini. "Toko baru ya Pak Agus?" tanya Bagas pada pemilik warung tersebut yang bernama Pak Agus. Ya, Bagas mengenal pemilik warung tersebut karena mereka berada di kawasan dan tempat tinggal yang sama. Pak Agus mengikuti arah telunjuk Bagas. Kemudian ia menatap lelaki itu heran. "Kenapa Pak Agus? Kok ngeliatin aku kayak gitu?" tanya Bagas curiga. "Itu kan toko kelontong Mbak Nisa," jawab Pak Agus dengan tatapan heran. Kedua bola mata Bagas bergerak ke kanan dan kiri. Ia lalu menatap spanduk besar di atas ruko besar toko tersebut. Toko Alea 2. "Mbak Nisa." "Nisa siapa?" tanya Bagas dengan tatapan cemas. Ia tak berani menduga isi pikirannya saat membaca nama toko tersebut. "Mbak Nisa istrinya Mas Bagas lah. Memangnya Nisa siapa? Nama tokonya saja Alea. Anak Mas Bagas dan Mbak Nisa," jawab Bagus seraya berjalan ke arahnya dan meletakkan hidangan pesanannya. Bagas menelan salivanya kasar. Seketika nafsu makannya menghilang. Namun Bagas masih mencoba mengumpulkan semua kesadarannya. "Tapi nama tokonya Alea 2. Bagas mencoba menggali informasi. Pasalnya, ia sama sekali tidak tahu kalau Nisa mempunyai toko kelontong. Ingatannya tertuju pada percakapan sebelumnya. Bukankah istrinya mengatakan punya usaha? Tapi kapan dan dari mana awal usahanya Nisa? Bagus menatap Bagas dengan tatapan heran. "Itu kan toko keduanya Mbak Nisa. Toko utamanya di Jalan Daan Mogot sebelum masuk kampung sini. Mas Bagas ini ngajakin bercanda. Masa usaha istrinya nggak tahu?" Ucap Bagus diakhiri decak bingungnya. Sayangnya yang diucapkan Bagus memang benar. Bagas tidak tahu kalau istrinya punya usaha kelontong, apalagi sudah memiliki 2 tempat. Toko di depan matanya saja sangat ramai. Bagaimana bisa Nisa menanganinya? "Pak Agus, toko yang itu sudah berapa lama ya?" tanya Bagas menghentikan langkah Pak Agus yang hendak masuk ke dalam. "Kayaknya 2 tahun. Kenapa memangnya Mas?" Bagus makin memasang wajah heran dan bingung. Bagas langsung memasang senyum canggung. Mungkin ia terlihat bodoh di mata Bagus karena tak tahu istrinya punya usaha. Ia lalu menggaruk rambut belakangnya seraya mencari jawaban agar dirinya tak terlihat bodoh. "Gak nyangka aja kalau istriku pinter banget," saut Bagas mempertahankan senyumannya. Bagus hanya bergumam, "Oh." Ia lalu berjalan langsung ke dalam rukonya. Sementara Bagas makin keheranan. Secepat mungkin ia menghabiskan makanannya dan langsung bergegas menuju toko tersebut setelah membayar makanannya. Ia tak bisa menahan rasa penasarannya. Rasa penasaran Bagas makin meninggi saat mengetahui kebenaran toko tersebut. Semua karyawan toko tersebut mengenalnya sebagai suami pemilik toko tersebut. Artinya memang benar itu adalah toko milik istrinya. Bagas tak langsung percaya. Ia lalu menuju alamat toko pertamanya Nisa yang ditunjukkan Pak Agus. Di sana pun sama, semua pelayan tokonya mengenal dirinya. Wajah Bagas tampak seperti orang linglung. Bagaimana bisa? Ia tidak tahu kalau istrinya punya 2 toko besar dalam waktu 2 tahun saja. Tunggu, tampaknya ia melupakan sesuatu. Benar, jika toko itu berkembang pesat selama 2 tahun,
Berarti itu alasan Nisa mendiami dirinya. Nisa pasti kelelahan mengurus toko besar sendirian tanpa bantuan dirinya. Tapi kenapa Nisa tidak ngasih tahu kalau dia buka usaha toko kelontong besar? Bahkan itu mah agen bukan toko kelontong lagi. Dari mana uang yang dimiliki Nisa untuk membuka usaha itu? Sejak Bagas mengetahui Nisa memiliki 2 toko kelontong besar, diam-diam ia mulai menyelidiki istrinya. Bagas bahkan tak berani menyinggung perasaan istrinya demi melancarkan penyelidikannya. Untunglah Nisa tak mempermasalahkan sikap acuhnya Bagas. Ya, mereka tinggal satu rumah, tetapi bagaikan orang asing, tidur dalam satu ranjang, tetapi tak saling menyapa. Bagas tidur meringkuk menghadap kanan dan Nisa tidur menghadap kiri. Untuk mendukung aksinya, Bagas tak berani menyentuh semua benda milik istrinya termasuk makanan dan pakaian. Benar, sejak ia tak memberinya jatah bulanan, Nisa tak mencucikan baju-baju kotornya dan semua kebutuhannya. Namun, untuk sekarang bukan masalah besar baginya. Aku masih bisa bersabar. Batin Bagas memaksa dirinya untuk bertahan. Ya, lelaki itu masih bisa menggunakan jasa laundry ataupun meminta wanita simpanannya mencucikan pakaiannya. Tentunya harus ada uang lebih yang mesti ia keluarkan. Akan tetapi, itu semua bukanlah masalah besar baginya. Bagas meyakini kalau istrinya memiliki lelaki lain yang membiayai usahanya. Tentu saja, ia tahu betul dari mana uang yang dimiliki istrinya. Warisan dari orang tua Nisa. Tidak mungkin semuanya sudah digunakannya untuk membangun bisnis kontraktornya. Hal itu juga yang membuat Bagas tak berani menceraikan Nisa. Tentu saja jika ia berani, Nisa pasti akan menggugat semua uang dari warisan orang tuanya. Semua itu hasil pengorbanan istrinya yang sabar, hingga usahanya berkembang pesat. Aku pergi dulu, jemput Alea mengaji, ucap Nisa saat menyadari Bagas duduk santai di ruang tamu. Lelaki itu hanya berdeham pelan, pura-pura acuh. Kemudian ia langsung bangkit dari duduknya setelah mendengar suara pintu tertutup. Jiwa detektifnya langsung muncul. Jangan-jangan selingkuhan Nisa itu Ustadz pemilik surau. Kan banyak yang menyumbang pembangunan surau itu. Bagas menduga seraya bergegas berjalan keluar rumahnya. Setelah mengunci pintu rumahnya, ia berjalan cepat menuju arah surau. Rasa penasaran Bagas makin meninggi, mengingat keakraban Nisa dan Alea dengan ustadz tersebut. Tangannya mengepal keras seiring kuatnya praduga yang ia ciptakan. Mas Bagas, mau jemput Alea ya? Langkah Bagas terhenti saat mendengar sebuah suara menyapanya. Bagas lupa, seharusnya ia melangkah diam-diam. Bukankah ia sedang menyelidiki Nisa? Ia tak punya pilihan lain selain menjawab pertanyaan tadi yang dilontarkan tetangga samping rumahnya tepat. Bagas mengulum senyum sebentar dan memasang wajah seramah mungkin. Iya Bu Yanti, saut Bagas sesopan mungkin. Saya duluan ya, pamitnya. Namun sayang, ia sudah terlambat. Indra penglihatannya menangkap kehadiran Alea dan Nisa yang berjalan ke arahnya. Wanita di hadapannya juga menoleh ke arahnya. Itu Nisa dan Alea, Mas Bagas, tunjuk wanita yang bernama Yanti. Papa, teriak anak kecil yang berada dalam genggaman tangan Nisa. Alea berlari kencang ke arahnya setelah Nisa melepaskan pegangan tangannya. Kedua bola mata gadis kecil itu tampak berbinar. Anak kecil itu langsung menghambur dalam pelukan Bagas. Lelaki itu sedikit bingung merasakan pelukan putrinya terasa erat, seolah takut ditinggalkan. Sementara Nisa terlihat tersenyum tipis melihat Alea dalam pelukan papanya. Papa mau jemput aku ya? Aku seneng banget Papa mau jemput aku, seru Alea seraya melepaskan pelukannya dari tubuh Bagas. Papa tahu nggak? Di tempat ngaji aku selalu diledekin gak punya papa, adunya. Bener banget itu Mbak Nisa. Aminah, anakku ini sering cerita kalau Alea diledekin karena disangka gak punya ayah, ucap Bu Yanti dengan nada pelan dan berat.
Ia lalu menatap ke arah Bagas. "Maafkan saya papanya Alea. Kalau saya lancang." Wajah Alea refleks menunduk. Terlihat jelas garis kesedihan di wajah mungil gadis kecil itu. Bu Yanti lantas menarik memberikan senyuman pada Alea yang melirik cemas pada ibunya. "Saran saya, sesibuk apapun keadaan Mas Bagas, sempatkan diri untuk menghadiri acara sekolah dan tempat ngajinya Alea. Kasihan Alea, selalu sedih saat semua orang tua teman-temannya datang lengkap. Tapi Mbak Nisa selalu datang sendirian," tegur si ibu itu dengan nada hati-hati. "Bukan hanya Alea saja yang disangka gak punya papa, tapi Mbak Nisa disangka janda loh." "Mama Aminah," tegur Nisa pelan. Wanita itu tertawa kecil dan tersenyum canggung. "Maaf ya Mbak Nisa, saya tadi kaget. Tiba-tiba Mas Bagas muncul buat jemput Alea ngaji. Aneh aja, masa selama 4 tahun Alea ngaji di rumah Ustadz Syafiq, baru lihat sekarang jemput anaknya," cicitnya. Semua ucapan wanita itu terasa menusuk jantung Bagas. Ia merasakan tangan anak gadisnya menurun dari lengannya dan berpindah menggenggam tangan ibunya. Ya, Bagas dapat melihat Nisa mempertahankan senyumannya dengan kedua matanya yang mulai berembun. "Terima kasih masukannya Bu Yanti. Kami pamit dulu ya," ucap Bagas pada wanita itu. Setelah mendapatkan anggukan wanita itu, Bagas dan Nisa menuntun Alea menuju arah rumahnya. Hening, tak ada suara selama perjalanan mereka menuju rumah. Sesampainya di dalam rumah, Nisa langsung membawa Alea masuk ke dalam kamarnya. Bagas termenung setelah mengunci pintu rumahnya. Napasnya terasa sesak dan ia memilih menunggu Nisa di kamarnya. Rasa penasaran akan menyelidiki Nisa mendadak hilang dan tergantikan dengan rasa penyesalan. Bahkan nasihat Arya tentang lelahnya seorang istri kembali terngiang. Betapa bodohnya dia mengabaikan pengorbanan istrinya. "Apa yang harus aku lakukan?" tanya Bagas semakin menyesali kebodohannya. Ponselnya berbunyi, tanda pesan masuk. Tangannya merogoh saku celananya malas, lalu mengeluarkan untuk membaca sebentar saja. Akan tetapi kedua bola matanya langsung membulat sempurna menyadari nama pengirim pesannya. "Karina," gumam Bagas cemas. Benar, kesalahan lain lelaki itu adalah sekretarisnya yang dijadikan simpanannya. Bagaimana kalau Nisa sampai tahu aku berkhianat? Aku mengabaikannya saja. Nisa sudah mendiamkanku. Batinnya cemas. Rentetan pesan mesra dirinya dan Karina membuatnya bertambah panik. Cepat-cepat ia menghapus semua pesan tersebut sebelum istrinya memasuki kamar. Kemudian ia langsung mengirim pesan untuk tak lagi menghubungi dirinya. "Jangan hubungi aku, kecuali masalah pekerjaan," Bagas berkata seraya mengetik pesan berisi ketegasan dirinya. Setelah pesannya terkirim, ia pun langsung menutup fitur pesan dan bergegas menyimpan benda pipi tersebut di atas naga samping ranjangnya. Tiba-tiba gerakan tangannya terhenti saat indera penglihatannya tertuju pada ponsel milik istrinya. Layar depan ponsel istrinya adalah foto dirinya bersama Nisa yang tengah menggendong putri mereka saat masih bayi. Sepertinya itu adalah terakhir kalinya mereka bersuah foto bersama. Dadanya terasa sesak. Perlahan ia mencoba mengambil ponsel istrinya dan membukanya. Ponselnya saja tak dikunci. Bagaimana bisa aku mencurigai Nisa berselingkuh? Ucapnya dengan tatapan penuh sesal. Jari jemarinya langsung membuka folder foto. Entahlah ia merasa penasaran ke sana daripada membuka pesan milik istrinya. Tak ada lagi rasa curiga pada Nisa. Nisa tak akan berani berselingkuh, ucap Bagas yakin. Tujuan lelaki itu membuka folder foto hanya untuk melihat potret istrinya dan Alea. Akan tetapi, folder tersebut dipenuhi oleh foto-foto putrinya. Bagas tak menemukan foto istrinya. Bahkan ia pun baru menyadari dalam ponselnya tak ada foto Nisa. Dadanya semakin sesak.
ternyata selama ini dirinya tak becus menjadi seorang suami dan ayah, apalagi menjadi pelindung keluarga. Ia terlalu sibuk dan terlena oleh kehidupan luar. Bagas lantas meletakkan ponsel istrinya sebelum Nisa memasuki kamar dan memergokinya. Ia lantas memindai seluruh penjuru kamarnya, seolah ada yang terlewatkan di sana. Foto pernikahan. Aku melupakannya. Bukankah di sana dulu tergantung foto pernikahan aku dan Nisa dengan ukuran besar? Ucap Bagas berat. Ya, ia benar-benar melupakannya. Di samping pintu dekat lemari baju, seharusnya di sanalah foto pernikahan mereka. Kapan Nisa memindahkannya? Hingga ia tak menyadari. Saat itukah dirinya hingga hal tersebut tak disadarinya. Tak terasa air mata penyesalannya menetes. Kini, yang ada dalam pikirannya sekarang bukan lagi tentang dari mana uang yang didapatkan Nisa untuk membangun usaha kelontong, tetapi bagaimana lelah istrinya berjuang seorang diri. Benar, selama ini ia tak pernah tahu lelahnya Nisa merawat Alea, menyiapkan semua kebutuhannya dan juga memulai usaha tanpa bantuan dirinya. Renungan Bagas buyar saat mendengar pintu kamarnya terbuka. Cepat-cepat ia menghapus air matanya. Bagas tersenyum melihat Nisa memasuki kamarnya. Mungkin itu alasan istrinya bersikap dingin padanya. Apa ini penyebab kamu selalu diam padaku? Tanya Bagas lembut. Maksud kamu apa? Nisa berbalik tanya dengan nada datar tanpa menoleh ke arah dirinya. Nisa memilih membuka lemari tanpa memperdulikan tatapan penuh sesal di wajah suaminya. Wanita itu tampaknya sudah terbiasa bersikap acuh pada suaminya. Tentu saja hal tersebut membuat Bagas makin kebingungan. Entah harus dari mana Bagas memulainya. Akan tetapi, Bagas sangat yakin kalau istrinya tahu maksud ucapannya. Benar, ini semua memang salahnya. Ia lantas bangkit dari duduknya dan memutar tubuh Nisa. Maafkan aku, Nisa. Ucap Bagas lirih seraya menunjukkan wajah penuh penyesalannya. Seharusnya kamu kasih tahu kalau kamu dan Alea membutuhkan aku. Selama ini kamu berjuang sendirian. Apa? Suara Nisa terdengar terkejut. Wanita itu sedikit tersentak. Ia menatap sinis wajah suaminya. Nisa lantas menatap suaminya heran hingga berdecak bingung. Ngasih tahu kamu? Gak salah, Mas. Tanya Nisa sinis. Ingin sekali Nisa memakai keras meluapkan rasa heran dan sakit hatinya yang selama ini ditahannya. Akan tetapi, ia tak berani menaikkan suaranya. Wanita itu tak ingin anak gadisnya mendengar pertengkaran mereka. Ia lalu menatap nanar wajah suaminya. Kemana saja kamu, Mas? Bukankah selama ini indera pendengaran dan penglihatanmu tidak berfungsi? Cecar Nisa penuh penekanan hingga membuat Bagas menatapnya dengan tatapan makin bersalah. Mungkin ini waktu yang tepat untuknya mengungkapkan isi hatinya. Bagas hanya bisa diam menahan semua rasa bersalahnya. Ia menatap sebentar wajah istrinya yang dipenuhi semua beban. Lelaki itu sama sekali tak berani membuka mulutnya. Ya, Bagas memilih menunggu istrinya meluapkan semua rasa sakit hatinya. Bagas siap mendengarkan semua kemarahan istrinya. Maafkan aku, Anissa. Ucap Bagas lirih diikuti tetes air matanya. Maaf, Nisa berdesis heran. Air mata suaminya sama sekali tak menyentuh hatinya. Sudah berkali-kali aku mengatakannya pada kamu. Tapi apa alasan kamu dulu? Kita bagi tugas. Kamu yang cari uang, aku yang ngurus rumah dan Alea. Hingga kamu tidak mau tahu apa yang dibutuhkan aku dan Alea. Lalu sekarang memintaku untuk berkata bahwa aku dan Alea membutuhkan kamu. Suara Nisa terdengar sesak hingga air matanya tak terasa menerobos keluar. Bertahun-tahun aku sendirian membujuk Alea jika ia merajuk menanyakan keberadaan papanya. Berapa kali Alea marah dan merajuk.
tetapi tidak kamu tanggapi. Hingga anakmu merasa lelah untuk bertanya tentang papanya, ungkap Nisa parau. Kamu gak lihat wajah Alia tadi saat memelukmu tadi, Mas? Nisa menarik napas dalam seraya menghapus air matanya. Aku yakin kamu tidak sadar kalau tadi itu adalah pelukan pertama kamu pada Alea. Pelukan itu yang selama ini diimpikan Alea, Mas, ungkap Nisa. Air mata Nisa makin tak terbendung. Begitu juga dengan Bagas. Air mata lelaki itu menerobos deras bagaikan air hujan yang tak terbendung. Rasa sesak yang selama ini Nisa tahan akhirnya keluar saat itu. Aku hilaf, Nisa. Aku gagal jadi ayah dan suami yang baik buat Alia dan kamu. Tolong maafkan aku. Lirih Bagas terisak. Nisa tak bergeming. Ia bahkan tak menatap wajah suaminya dan memilih menghapus air matanya sembari menghadap ke arah lain. Tatapan Nisa tampak kosong dan tak berdaya. Tolong maafkan aku. Aku janji akan mengikuti semua perintahmu dan mengabulkan semua permintaanmu. Bagas memohon dengan tatapan sungguh-sungguh. Perlahan tubuhnya merosot ke bawah. Bagas bersimpuh di kaki Nisa seraya terus meminta maaf sembari menautkan kedua tangannya. Air mata penyesalannya sederas air sungai. Wanita itu akhirnya memberanikan diri menatap wajah suaminya. Ia dapat melihat kesungguhan ucapan suaminya. Tentu saja ia tak tega. Perlahan Nisa pun mengikuti tubuh suaminya. Duduk saling berhadapan. Nisa meraih kedua pundak suaminya hingga Bagas menatap wajahnya dan langsung menunjukkan wajah penyesalan. Aku janji akan merubah semua kelakuan burukku padamu dan Alea. Aku menyesal. Nisa, berikan aku kesempatan. Perintah Bagas saat Nisa meraih tangannya yang masih saling bertautan memohon maaf darinya. Kamu janji? Tanya Nisa membuat wajah Bagas mengukir harapan. Tentu saja aku janji. Aku akan menerima apapun hukumannya asalkan kamu memaafkan aku. Janji Bagas dengan nada lantang. Kamu mau kan memaafkan aku? Nisa tersenyum tipis dan mengangguk. Tentu saja itu adalah isyarat persetujuan Nisa. Bagas langsung menghampur dalam pelukan Nisa dengan wajah penuh haru dan syukur. Kamu janji akan menerima semua hukuman asalkan aku memaafkanmu? Tanya Nisa seraya melepaskan pelukan suaminya. Tatapan Nisa tajam. Ia harus memastikan kesungguhan suaminya. Hati Bagas diserang ragu sedikit, tetapi langsung ia tepis. Bagas tidak mau membuat kesalahan lebih parah dan membuat dirinya kehilangan anak dan istrinya. Tentunya ia juga bisa kehilangan semua pencapaian hasil kerja kerasnya. Tentu saja aku janji dan bersedia menerima hukuman apapun darimu, sahut Bagas lantang. Baiklah, aku memaafkanmu, Mas Bagas, jawab Nisa diakhiri senyuman lebarnya. Kedua bola mata Bagas langsung berbinar-binar. Namun 2 titik kemudian tatapan laki-laki itu berubah layu saat melihat senyuman Nisa yang terus melebar dengan tatapan kosong. Keberaniannya mendadak menciut. Ada yang berbeda dengan tatapan istrinya. Tiba-tiba saja bulu kuduknya merinding. Akan tetapi, segera ditepisnya. Bagas tak boleh menyia-nyiakan kesempatan untuk mendapatkan maaf dari istrinya. Hukuman apa yang harus aku terima? Tanya Bagas gagap diliputi rasa cemas dan takut. Nisa tersenyum puas. Terlihat garis kemenangan di wajah tirus cantiknya. Nyali Bagas mendadak makin menciut. Padahal sebelumnya ia berani meninggikan suaranya pada Nisa. 3 detik kemudian senyumannya berubah tulus. Yang penting kamu sudah menyadari kesalahanmu, Mas. Itu sudah cukup bagiku, ucap Nisa lembut. Tetapi terasa mencekam pada indera pendengaran Bagas. Nisa lantas menggenggam kedua tangan suaminya. Kemudian ia menatap dalam kedua netra suaminya.
seolah tengah membidik sesuatu di sana. Kelak kamu akan tahu hukuman apa yang pantas kamu terima. Bersambung, nantikan kelanjutan ceritanya di video berikutnya. Mas Sukir pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.